Yuk, yuk mulai, mulai. Yang lain Mulai mute, ya, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. mute semua mute. Di mute sabar, woi, belum di mute. Oke, mute. On cam semua dan mute semua. Nanti ada gilirannya. Udah ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Bapak Raharjo selaku dosen mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman mahasiswa kelas 1D D4 Keperawatan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Sabrina Khairul Zulfika Azhara dan pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 1. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Yang pertama, Afis Zulafin Zulfa. Yang kedua, Ayu Citra. Yang ketiga, Faris Ruslan. Yang keempat, Gendis Auliani. Yang kelima, Juli Fatia. Dan yang keenam, Nevi Aurelia. Yang ketujuh, Pratista Ramadhani. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sabrina. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas asal mula munculnya Pancasila sebagai dasar negara, kita tentu memahami terlebih dahulu satu hal yang sederhana. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sejarah itu? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Nah, secara sederhana, sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan memiliki hubungan dengan kehidupan manusia pada masa sekarang. Jadi, ketika kita mempelajari pendidikan Pancasila, kita bukan hanya menghafalkan tanggal atau nama tokoh saja. Saat ini kita sedang mencoba memahami bagaimana Pancasila itu lahir, mengapa Pancasila dirumuskan, dan bagaimana akhirnya Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kalau saya bertanya kepada teman-teman semuanya nih, apakah Pancasila itu langsung ada begitu saja ketika Indonesia merdeka? Tentunya kan tidak ya. Pancasila itu lahir melalui proses yang cukup panjang, dan proses tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan. Oke, materi yang pertama yaitu latar belakang munculnya gagasan dasar negara. Kita mundur sebentar tahun 1945 nih. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang sendiri sedang berada dalam kondisi yang semakin terdesak dalam Perang Dunia II. Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia, Jepang itu kemudian kayak menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, dalam situasi tersebut itu, pada tanggal 29 April dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf sebentar, apakah PPT-nya bisa ditampilkan? Guys, baleni apa ora lagi PPT-nya ndek mau urung di ikut iki aku lali kek. Sumpah. Waduh, Lanjut aja, gak apa-apa. gak Nanti apa-apa. di crop bisa ya? Iyo, diedit aja, diedit. Oke, Iso nggak bos. sih? Sing edit kowe ya. Weh. Oke, ini PPT kami. Next, slide selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang 8 bab. Lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba ya teman-teman. Tentunya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu telah berkembang dalam kehidupan masyarakat melalui adat, budaya, kehidupan, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama atau toleransi. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud. Yang pertama kita akan mempelajari tentang BPUPKI ya. BPUPKI itu menjelaskan dan mempelajari membahas juga berbagai hal yang diperlukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar saja yang harus dijawab adalah, kalau Indonesia nanti merdeka, negara ini akan berdasarkan apa, berdiri berdasarkan apa? Nah,
Dari pertanyaan inilah pembahasan mengenai dasar negara ini sangat penting kita ketahui ya teman-teman. Lanjut, ini kita membahas tentang sidang pertama BPUPKI. Jadi, BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kok beda ya? Ya udah nanti di itu aja. Di anu ya. Oh iya benar-benar. Nanti di crop-crop ya teman-teman. Oke, maaf. Sidang pertama kita membahas tentang BPUPKI. BPUPKI itu mengadakan sidang tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang tersebut, beberapa tokoh itu menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan gagasan mengenai prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar negara. Kemudian, tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara dan dasar kehidupan bernegara. Lanjut, tanggal 1 Juni 1945, terdapat sebuah momentum yang sangat penting di mana Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. 5 gagasan tersebut mengenai kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, disitulah Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Istilah tersebut berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila dapat dipahami sebagai 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi landasan negara Indonesia. Karena itulah, pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai apa, teman-teman? Yaitu sebagai Hari Lahir Pancasila. Apakah tanggal 1 Juni Pancasila langsung menjadi dasar negara? Nah, itu belum ya teman-teman. Jadi, tanggal 1 Juni itu merupakan momentum penting dalam lahirnya gagasan Pancasila. Tetapi, perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu masih terus berlangsung. Setelah sidang pertama BPUPKI dilakukan, pembahasan mengenai rumusan dasar negara. Kemudian dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 itu beranggotakan dari tokoh-tokoh berbagai latar belakang dan pemikiran. Nah, Panitia 9 itu berusaha mencari rumusan yang dapat menjadi titik temu bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah sebuah naskah yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu mempunyai arti yang sangat penting nih, karena di dalamnya terdapat rumusan awal Pancasila. Namun, terdapat perbedaan pada rumusan sila pertama dengan rumusan sila yang kita kenal sekarang. Dalam Piagam Jakarta itu, sila pertama berbunyi bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi nih, rumusan tersebut itu mengalami perubahan menjelang pengesahan UUD 1945. Kenapa sih kira-kira kok diubah itu sila pertama dalam Piagam Jakarta itu? Salah satu alasannya perubahan ini menjadi salah satu bagian penting bagi sejarah karena hal itu kayak hal itu menunjukkan bahwa para tokoh bangsa itu berusaha mencari rumusan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu memiliki latar belakang agama, budaya yang sangat beragam. Akhirnya, sila pertama dirumuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Lanjut, yang kelima yaitu proklamasi dan pengesahan Pancasila. Setelah melalui berbagai proses tersebut nih, akhirnya Indonesia kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Namun setelah Indonesia merdeka itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945. Rumusan Pancasila itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila itu secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi bagaimana nih urutannya?
Jadi pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI itu dibentuk. Lalu 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara itu dilakukan. Tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Lalu 22 Juni 1945 itu Panitia 9 menyusun yang namanya Piagam Jakarta. 17 Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, dan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD dan rumusan Pancasila itu tercantum dalam UUD 1945. Jadi Pancasila itu tidak lahir dari satu hari saja dan bukan dari hasil pemikiran satu orang saja, tetapi Pancasila melalui proses sejarah yang melibatkan banyak tokoh, berbagai gagasan, perbedaan pendapat yang sangat banyak, perumusan, dan akhirnya terjadilah kesepakatan. Oke. Nah, lebih dari itu, sejarah tentang Pancasila ini mengajarkan tentang musyawarah, persatuan, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bangsa. Karena itu, Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dari proses perjuangan. Dan setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara nih, tentu muncul banyak pertanyaan ya. Salah satunya bagaimana kondisi Indonesia setelah merdeka itu, dan apa saja yang terjadi ketika perjalanan bangsa Indonesia setelah proklamasi itu. Nah, untuk memahami tahap berikutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Pratista Ramadhani mengenai kondisi dan peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan. Kepada Pratista, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pratista Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila pada masa sebelum kemerdekaan. Pada materi ini, saya akan membahas bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum merdeka, bagaimana perkembangan kesadaran nasional, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan, serta faktor-faktor yang mendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu yang panjang. Pada awalnya, perjuangan melawan penjajahan dilakukan oleh berbagai daerah secara masing-masing, namun perjuangan yang bersifat kedaerahan memiliki keterbatasan karena belum adanya koordinasi dan persatuan yang kuat. Seiring berkembangnya pendidikan dan organisasi pergerakan, masyarakat mulai memiliki kesadaran bahwa mereka sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu terbebas dari penjajahan. Dari sinilah kemudian berkembang kesadaran nasional dan semangat persatuan. Nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila sebenarnya sudah berkembang dalam kehidupan dan perjuangan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kondisi politik. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Rakyat Indonesia belum memiliki kebebasan untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai bentuk perlawanan. Pada awalnya, perlawanan dilakukan secara kedaerahan. Setiap daerah berjuang mempertahankan wilayahnya masing-masing. Namun, karena perjuangan tersebut belum terkoordinasi dengan baik, penjajah relatif lebih mudah menghadapinya. Kemudian terjadi perubahan pada pola perjuangan. Masyarakat mulai membentuk organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi pergerakan lainnya. Organisasi tersebut menjadi tempat berkembangnya kesadaran politik dan nasionalisme. Jadi, dari kondisi politik tersebut kita dapat melihat bahwa bangsa Indonesia mulai belajar bahwa perjuangan akan lebih kuat jika dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, ada kondisi ekonomi. Pada masa penjajahan, sumber daya alam Indonesia banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Salah satu contoh kebijakan pada masa Belanda adalah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi sulit. Ketika Jepang menduduki Indonesia, keadaan ekonomi juga semakin berat. Banyak sumber daya digunakan untuk mendukung kebutuhan perang Jepang. Masyarakat mengalami kekurangan pangan dan berbagai kebutuhan pokok. Kondisi ekonomi yang sulit tersebut menjadi salah satu pengalaman yang mendorong masyarakat untuk menginginkan kehidupan yang lebih bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, ada kondisi sosial.
Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Masyarakat dibedakan berdasarkan kelompok dan kedudukan sosial. Kehidupan rakyat juga banyak mengalami tekanan. Tetapi di tengah kondisi tersebut muncul kelompok kaum terpelajar. Kaum terpelajar memiliki peranan penting dalam menyebarkan gagasan mengenai pendidikan, persatuan, dan nasionalisme. Mereka mulai menyadarkan masyarakat bahwa orang-orang dari berbagai daerah sebenarnya memiliki kepentingan dan cita-cita yang sama. Dari sinilah kesadaran sebagai satu bangsa semakin berkembang. Selanjutnya ada kondisi pendidikan. Pada masa penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan belum diberikan secara merata kepada masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan pendidikan justru memberikan pengaruh besar terhadap munculnya kaum terpelajar. Kaum terpelajar kemudian berperan dalam membangun kesadaran nasional. Salah satu tokoh penting dalam bidang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kesadaran kebangsaan, dan keinginan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Jadi, pendidikan menjadi salah satu sarana penting dalam perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Setelah membahas kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan, sekarang kita masuk ke beberapa peristiwa penting yang menjadi bagian dari perjalanan menuju kemerdekaan. Peristiwa pertama adalah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo didirikan oleh para pelajar Soviet dan salah satu tokoh yang dikenal adalah Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi salah satu tonggak penting dalam kebangkitan nasional. Mengapa? Karena perjuangan mulai dilakukan melalui organisasi modern. Masyarakat mulai memahami bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pendidikan, organisasi, dan penyebaran kesadaran kebangsaan. Selanjutnya, ada perkembangan Syarikat Islam. Pada awalnya, organisasi ini berkembang dalam bidang perdagangan, namun kemudian Syarikat Islam berkembang menjadi organisasi yang memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan sosial dan politik. Anggotanya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semangat persatuan mulai berkembang lebih luas. Masyarakat mulai menyadari pentingnya organisasi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Selanjutnya ada peristiwa yang sangat penting yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Teman-teman tentu sudah sering mendengar tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menegaskan semangat persatuan melalui 3 hal yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Coba kita bayangkan Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan daerah. Jika setiap kelompok hanya mengutamakan daerahnya sendiri, tentu akan sulit membangun sebuah negara yang bersatu. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa pemuda Indonesia mulai menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila. Jadi, semangat persatuan yang menjadi bagian dari Pancasila sudah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Setelah itu, kita masuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang berhasil menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Pada awalnya, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat dengan propaganda sebagai pembebas bangsa Asia. Namun dalam kenyataannya, rakyat Indonesia juga mengalami berbagai penderitaan. Salah satunya adalah pergerakan tenaga kerja atau Romusa dan berbagai bentuk mobilisasi untuk kepentingan perang. Selain penderitaan pada masa Jepang, sebagian masyarakat juga mendapatkan pengalaman dalam organisasi dan kemiliteran. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu bekal dalam perjuangan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Selanjutnya, kita sampai pada bagian yang sangat penting dalam sejarah Pancasila, yaitu BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tahun 1945 untuk mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Salah satu pembahasan utama dalam sidang tersebut adalah mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Jadi, tanggal 1 Juni memiliki arti penting dalam sejarah perumusan Pancasila karena pada saat
itulah istilah Pancasila diperkenalkan dalam sidang BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan. Setelah proklamasi PPKI memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan menetapkan berbagai perangkat awal negara Indonesia. Jadi BPUPKI dan PPKI memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses menuju terbentuknya negara Indonesia. Selanjutnya, ada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menginginkan agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu keputusan Jepang. Karena itu Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar proklamasi segera dilakukan. Setelah terjadi perundingan dan kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selanjutnya dilakukan persiapan untuk merumuskan teks proklamasi. Dan pada akhirnya setelah melalui proses yang panjang pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi menjadi titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena menandai pernyataan kemerdekaan Indonesia, tetapi perlu kita ingat, proklamasi bukanlah hasil dari perjuangan satu atau dua orang saja. Proklamasi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh pemuda, organisasi, dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada munculnya kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa masyarakat Indonesia memiliki identitas dan tujuan bersama sebagai satu bangsa. Kedua, perkembangan organisasi pergerakan nasional yang menjadi wadah perjuangan dan pendidikan politik. Tiga, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang memperkuat persatuan bangsa. Yang keempat, ada penderitaan akibat penjajahan yang mendorong rakyat untuk memperjuangkan kebebasan. Yang kelima, ada pengalaman selama pendudukan Jepang, termasuk pengalaman dalam organisasi dan kemiliteran. Yang keenam, ada kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II yang menciptakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang terakhir, ada peran tokoh-tokoh nasional dan pemuda dalam mempersiapkan serta mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Nilai-nilai tersebut sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat dan perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya adalah persatuan yang terlihat jelas dalam Sumpah Pemuda. Kemudian semangat musyawarah terlihat dalam proses pembahasan dan perumusan dasar negara. Nilai kemanusiaan dan keadilan juga terlihat dari cita-cita bangsa Indonesia untuk terbebas dari penindasan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh secara tiba-tiba. Bangsa Indonesia melewati proses yang panjang mulai dari menghadapi penjajahan, membangun organisasi, mengembangkan pendidikan, menumbuhkan nasionalisme, hingga memperkuat persatuan. Berbagai peristiwa seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Sumpah Pemuda, Pendudukan Jepang, BPUPKI, PPKI, Rengas Dengklok, hingga proklamasi menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Dari perjalanan sejarah itu, kita juga dapat memahami bahwa nilai-nilai Pancasila telah tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya mengetahui sejarah Pancasila, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Setelah itu, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pratista atas pemaparannya. Kita lanjutkan ke pembahasan ketiga, yaitu lalu apa aja sih yang terjadi setelah Indonesia merdeka?
Untuk membahasnya selanjutnya akan disampaikan kepada Julie. Kepada Julie dipersilahkan. Baik, terima kasih. Itu slide-nya boleh lanjut? Lanjut lagi. Lagi. Nah, selanjutnya mengenai sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun pemerintahan sebagai negara yang merdeka. Proklamasi menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib dan menjalankan pemerintahnya sendiri. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Pada hari yang sama, Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu, rakyat di berbagai daerah juga berusaha memperkuat kedaulatan Indonesia dengan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan melucuti senjata. Mana? Mana, woi? Berarti aku habis Juli ya? Habis Juli ya? Oh, Oke. udah. Terus bagiannya yang Nevi yang mana? Yang isi pidato Insinyur Soekarno itu. Ah, Kamu mulai. Layarnya kok ora muncul ya? Layar apa? Anu gambar kita. Wes Rongki. Oke, materi selanjutnya. Wes di share screen kan, Ki? Wes di apa? Rekam? Dah, oke. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Nevi Aurelia dengan topik kondisi penerimaan rumusan Pancasila. Kepada Nevi dipersilahkan. Nevi ntar di record ulang lagi aja. Iki yang nomor 1 nih. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nevi Aurelia dengan topik kondisi penerimaan rumusan Pancasila. Kepada Nevi dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Aurelia. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi. Pada bagian ini kita dapat melihat bahwa proses perumusan Pancasila tidak langsung menghasilkan rumusan yang kita kenal sekarang. Hal ini karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun adat istiadat. Jadi, dasar negara yang akan digunakan harus bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi salah satu tahap penting dalam sejarah perumusan Pancasila karena di dalamnya terdapat rumusan Pancasila yang nantinya menjadi dasar untuk rumusan final. Namun, setelah munculnya Piagam Jakarta, terdapat keberatan terhadap perumusan sila pertama, khususnya dari beberapa tokoh yang mempertimbangkan keberagaman agama dan daerah di Indonesia. Mereka khawatir rumusan tersebut dapat menimbulkan perbedaan dan mengganggu persatuan bangsa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sejak awal para pendiri bangsa sudah menghadapi tantangan untuk menemukan dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa. Selanjutnya, setelah muncul keberatan terhadap rumusan sebelumnya, para pendiri bangsa melakukan musyawarah untuk mencari rumusan yang dapat diterima oleh semua golongan. Muhammad Hatta bersama tokoh-tokoh lainnya kemudian membicarakan persoalan tersebut dengan mempertimbangkan persatuan dan kepentingan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah perubahan pada sila pertama. Kalimat dalam Piagam Jakarta yang sebelumnya memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, perubahan tersebut bukan berarti menghilangkan nilai keagamaan, tetapi justru menjadi bentuk sikap saling menghargai dalam masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Rumusan inilah yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia sampai sekarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumusan Pancasila lahir melalui proses yang panjang, yaitu melalui perumusan, perbedaan pendapat, musyawarah, hingga akhirnya tercapai kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa emang ini mau nilai lanjut persatuan dan sekarang, besok musyawarah aja nggak sih? sudah menjadi bagian penting Cukup dalam nggak proses waktunya? lahirnya Jumlahnya banyak nggak? Pancasila. Sekian Besok pemaparan kapan, materi yang boy? dapat saya sampaikan. Gak bisa aku pagi. Kenapa? Gerak jalan, Kepo Gigi. ya. Sama. Aku pagi nggak bisa. Sebelum duhur. Pagi. Terima kasih kepada Pratista atas pemaparannya. Setelah ini kita akan bergeser ke materi selanjutnya, yaitu apa saja yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Untuk membahasnya, selanjutnya akan disampaikan kepada Juli. Kepada Juli, dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya materi mengenai sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun pemerintahan sebagai negara yang merdeka. Proklamasi menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasib dan menjalankan pemerintahnya sendiri. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Pada hari yang sama, Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah itu, rakyat di berbagai daerah juga berusaha memperkuat kedaulatan Indonesia dengan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dan melucuti senjata tentara Jepang. Namun, perjuangan tersebut belum selesai karena Indonesia masih menghadapi ancaman dari pihak asing. Setelah Jepang menyerah, pasukan sekutu atau AFNI datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Awalnya, kedatangan sekutu diterima dengan baik, tetapi keadaan berubah setelah diketahui bahwa kedatangan mereka disertai Nica dan Kenil yang dianggap sebagai usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Hal tersebut kemudian menimbulkan berbagai bentrokan di sejumlah daerah. Slide selanjutnya. Slide-nya.
Salah satu pertempuran terbesar adalah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Rakyat Surabaya melakukan perlawanan terhadap pasukan Inggris dan Nica. Sebelumnya juga terjadi peristiwa Hotel Yamato dan terbunuhnya AWS Malabai yang semakin memperburuk keadaan. Perlawanan rakyat Surabaya kemudian menjadi simbol keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan dan membuat Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa pada 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Indonesia dengan Sekutu dan Nica. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan menggunakan strategi supit urang, yaitu mengepung musuh dari dua arah. Strategi tersebut berhasil mendesak pasukan Sekutu hingga mundur dari Ambarawa. Kemudian ada pertempuran Medan Area pada tahun 1945. Kedatangan Sekutu dan Nica di Medan menimbulkan perlawanan dari rakyat karena dianggap sebagai usaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Pertempuran kemudian meluas ke berbagai wilayah Medan. Selain itu, terdapat Bandung Lautan Api pada 23 sampai 24 Maret 1946. Saat itu, para pejuang menghadapi tekanan dari Sekutu untuk meninggalkan Bandung. Sebelum meninggalkan kota, para pejuang membakar bangunan-bangunan penting menggunakan strategi bumi hangus agar tidak dapat dimanfaatkan oleh Sekutu dan Nica. Next. Selain menghadapi ancaman dari luar, Indonesia juga menghadapi pergolakan dari dalam negeri. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Peristiwa ini berkaitan dengan konflik politik dan munculnya gagasan pembentukan negara berdasarkan ideologi komunis. Kelompok PKI yang dipimpin Musso kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Tetapi pemerintah Indonesia mengambil tindakan dan berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Selanjutnya adalah RMS atau Republik Maluku Selatan yang diproklamasikan pada 25 April 1950. Gerakan ini dipimpin oleh CRS Solmokil dan bertujuan memisahkan Maluku Selatan dari NKRI. Pemerintah awalnya berusaha menyelesaikannya melalui perundingan, tetapi karena tidak berhasil, dilakukan tindakan untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Yang terakhir adalah Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban. Peristiwa tersebut kemudian membawa perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia dan menjadi salah satu titik penting dalam perubahan kekuasaan Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan perjuangan Indonesia belum berakhir. Indonesia masih harus menghadapi ancaman dari pihak asing melalui berbagai pertempuran serta menghadapi pergolakan dari dalam negeri. Sekian pemaparan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya materi akan disampaikan kepada Ayu tentang kekuatan dan kelemahan Orde Lama dalam pelaksanaan Pancasila. Kepada Ayu dipersilahkan. Oke, slide-nya. Nanti dipotong ya. Yang itu loh, Sap, yang putih. Nah, oke. Baik, boleh dimulai. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Citra Besafitri dari kelas 1D D4. Sini saya akan memaparkan tentang sejarah dan dinamika Orde Lama 1945 sampai 1966. Yang pertama, pencapaian Orde Lama pada era pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung selama 22 tahun dari tahun 1945 hingga 1966. Pasca kemerdekaan yang diwarnai semangat revolusi, nasionalisme yang kuat, serta sikap tegas anti-imperialisme. Pencapaian-pencapaian pada Orde Lama meliputi perubahan sistem pemerintahan yang terjadi, tentang tantangan dan krisis yang dihadapi, hingga bagaimana akhirnya era ini berakhir berganti ke masa Orde Baru. Oke, kita bahas dulu apa saja pencapaian di masa Orde Lama. Di masa Orde Lama, ada 3 pencapaian utama pemerintahan di era Presiden Soekarno, teman-teman. Yang pertama, penguatan integrasi dan kebangsaan. Soekarno berhasil memperkuat integrasi dan kebangsaan beliau dan mempertahankan keutuhan dola perang merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Yang kedua, ada peran aktif di dunia internasional. Indonesia berperan aktif di
pecah internasional melalui negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur di tengah Indonesia dihormati dunia internasional. Dan yang bangunan fisik. Soekarno mencetuskan semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri nih, serta merintis berbagai pembangunan serta kawasan kawasan olahraga Senayan, Bandung sebagai langkah awal agar Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke. Yang kedua di slide ini ada perubahan sistem pemerintahan selama Orde Lama. Sistem pemerintahan berubah selama 2 kali. Yang pertama itu ada fase demokrasi liberal atau parlementer, dan yang kedua ada fase demokrasi terpimpin. Dimulai dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, pada demokrasi liberal atau parlementer sekitar tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini masih berlaku UUD-S tahun 1950 yang menyebabkan ketidakstabilan politik karena kabinet ganti. Dalam fase ini terjadi 7 kali pergantian kabinet menyusun undang-undang dasar baru mencapai kesepakatan hingga memicu krisis ketatanegaraan atau demokrasi terpimpin pada 1966 dimulai dengan dekret Presiden 29 di mana Soekarno membubarkan 1945 Presiden sendiri, dan DPR hasil pemilu dibubarkan diganti oleh DPR GR. Lahirnya dekret Naskom atau Nasionalis Agama dan Komunis pada tahun 1963. Terus Soekarno juga diangkat menjadi presiden seumur hidup. Oke, slide selanjutnya. Masuk pada bagian gejolak, krisis, dan akhir era. Di balik pencapaian-pencapaian sebelumnya, masa Orde Lama juga menghadapi banyak masalah sangat berat. Yang pertama, itu ada mengancam perpecahan bangsa. Muncul gerakan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Ini terjadi karena ketimpang pembangunan antara pusat dan daerah. Bahkan, gerakan ini mendapat dukungan dari pihak asing atau CIA yang ingin melemahkan Indonesia. Terus yang kedua ada krisis ekonomi yang sangat parah. Pemerintah terlalu banyak membiayai proyek-proyek besar yang disebut proyek mercusuar tanpa perhitungan ekonomi yang matang, lalu mencetak uang dalam jumlah besar. Itu ada akibatnya. Itu terjadi inflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 600%, gila kan. Dan harga barang pokok itu menjadi sangat mahal dan langka, teman-teman. Terus yang ketiga ada puncak krisis politik dan transisi. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965. Ketegangan politik memuncak, memicu demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa yang menuntut Ritura, yaitu pembubaran PKI. Menurunkan harga barang, kebutuhan, dan membubarkan kabinet Dwikora. Terus ada yang terakhir, lahirnya Super Semar.
Itu pertama pada tanggal 11 Maret 1966, lahirlah Surat Pemerintahan 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar. Surat ini menyerahkan warga negara wewenang pada Mayor Jenderal Soeharto yang mengatasi keadaan. Inilah yang menandai berakhirnya masa Orde Lama secara resmi dan dimulailah masa transisi menuju Orde Baru. Jadi, singkatnya tuh bahwa Orde Lama adalah masa penuh semangat untuk membangun identitas dan kemerdekaan bangsa. Ada banyak pencapaian awal pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain itu, masa ini juga diwarnai ketidakstabilan politik. Terus ada krisis ekonomi yang berat hingga konflik yang berujung pada berakhir. Baik, apakah materinya sudah selesai? Ayu, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Weh, record gak? Ada enggak tadi suaraku? Kerikot. Sampai akhir ada suaranya. Ada tadi. Ya patah-patah sih. Sampai yang itu enggak, yang berujung pada berakhirnya kekuasaan itu. Kedengeran? Banyak banget itu, gila. Tadi anjir. Oke, kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu materi Orde Lama. Oke, materi akan mengenai kekuatan dan kelemahan Orde Lama dalam pelaksanaan Pancasila yang akan disampaikan oleh Ayu Citra. Kepada Ayu Citra dipersilahkan. Oke, makasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan nama saya Ayu Citra Basa Fitri dari kelas 1D D4. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang sejarah dan dinamika Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, ada pencapaian Orde Lama pada era pemerintahan Presiden Soekarno berlangsung selama 22 tahun dari tahun 1945 sampai 1966 pasca kemerdekaan yang diwarnai semangat revolusi, nasionalisme yang kuat serta sikap tegas anti-imperialisme. Pencapaian-pencapaian pada Orde Lama meliputi perubahan sistem pemerintahan yang terjadi, tantangan dan krisis yang hingga bagaimana akhirnya era ini berakhir dan berganti. Kita bahas dulu apa saja pencapaian di masa Orde Lama. Di Orde Lama ada 3 utama yang penting di era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang pertama itu ada penguatan integritas dan
dan kebangsaan. Soekarno berhasil memperkuat integrasi dan kebangsaan. Beliau berhasil membangun solidaritas nasional dan mempertahankan keutuhan NKRI, bahkan berjuang keras di tengah gejolak perang merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Terus yang kedua, ada peran aktif di dunia internasional. Indonesia berperan aktif di kancah internasional melalui politik luar negeri bebas aktif. Soekarno berimplikasi di berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi negara-negara yang tidak memilih blok barat maupun blok timur di tengah Perang Dingin. Beliau juga menjadikan Indonesia dihormati dunia internasional. Dan yang ketiga, ada gagasan dan pembangunan fisik. Soekarno mencetuskan semangat berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, serta merintis berbagai pembangunan fisik serta kawasan olahraga Senayan, Bandung Jatiluhur, dan pabrik baja Krakatau Steel sebagai langkah awal agar Indonesia bisa berdiri secara ekonomi dan industri. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada perubahan sistem pemerintahan selama Orde Lama. Sistem pemerintahan itu berubah 2 kali, yaitu ada fase pertama demokrasi liberal atau parlementer, dan yang kedua ada fase demokrasi terpimpin dimulai dari dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, pada demokrasi liberal atau parlementer sekitar tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini berlaku UUDS tahun 1950 yang menyebabkan ketidakstabilan politik karena kabinet sering berganti. Dalam fase ini juga terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam 9 tahun. Namun di masa ini juga terjadi pemilu pada tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama dan dianggap paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru gagal mencapai kesepakatan nih, sehingga memicu krisis ketatanegaraan dan beralih pada fase kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Dimulai dengan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 di mana Soekarno membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan semakin terpusat sepenuhnya pada diri presiden. DPR hasil pemilu dibubarkan diganti dengan DPR GR. Lahir doktrin Naskom atau nasionalis, agama, dan komunis. Dan pada tahun 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Oke, slide selanjutnya. Kritis dan akhir era. Di balik pencapaian-pencapaian sebelumnya, masa Orde Lama juga menghadapi banyak masalah yang sangat berat. Yang pertama, ada ancaman perpecahan bangsa. Muncul gerakan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Pamersta di Sulawesi. Ini terjadi karena ketimpang pembangunan antara pusat dan daerah. Bahkan gerakan ini mendapat dukungan dari pihak asing SIA yang ingin melemahkan bangsa Indonesia. Yang kedua, ada krisis ekonomi yang sangat parah. Pemerintah terlalu banyak membiayai proyek-proyek besar yang disebut proyek mercusuar tanpa perhitungan ekonomi yang matang. Lalu mencetak uang dalam jumlah yang besar, akibatnya terjadi inflasi yang sangat tinggi, mencapai 600%. Gila sih teman-teman. Dan harga barang kebutuhan pokok juga sangat mahal serta langka. Terus yang ketiga ada puncak krisis politik dan transisi. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30S atau PKI pada tahun 1965.
Ketatanegaraan politik memuncak, memicu demonstrasi besar-besaran, mahasiswa menuntut Ritura atau pembubaran PKI, menurunkan harga barang kebutuhan dan membubarkan kabinet Wikora. Terus ada yang terakhir itu ada Super Semar. Pada tanggal 11 Maret 1966 lahirlah surat pemerintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar. Surat ini menyerahkan wewenang kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Inilah yang menandai berakhirnya masa Orde Lama secara resmi dan dimulailah masa transisi menuju Orde Baru. Jadi, Oke, terima kasih kepada Ayu atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu masa Orde Baru. Untuk membahasnya, kita persilahkan Afis Zulafin. Kepada Afis, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimulai sekitar tahun 1966. Pemerintah berfokus pada stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kondisi negara yang stabil. Yang kedua ada pelaksanaan Pancasila. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila diterapkan melalui pendidikan dan berbagai kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan berpendapat dan kegiatan politik masyarakat masih terbatas. Selanjutnya adalah pembangunan dan krisis ekonomi. Pemerintah berhasil mengembangkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Tetapi pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan nilai rupiah menjadi jatuh, harga-harga meningkat, dan kondisi masyarakat yang memburuk. Terus terakhir yaitu berakhirnya Orde Baru. Krisis ekonomi dan berbagai masalah politik memicu demonstrasi antara mahasiswa dan tuntutan reformasi. Akhirnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 sehingga Orde Baru berakhir dan Indonesia memasuki era reformasi. Selanjutnya yaitu ada kekuatan Orde Baru, pembangunan ekonomi, yaitu pemerintah menjalankan pembangunan secara terencana sehingga ekonomi berkembang dan berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur mengalami kemajuan. Yang kedua ada stabilitas politik dan keamanan, yaitu pemerintah berhasil menciptakan kondisi politik yang relatif stabil sehingga program pembangunan dapat berjalan. Yang terakhir itu ada produksi pertanian, yaitu sumpah. Yang terakhir yaitu ada produksi pertanian, yaitu meningkat sehingga kondisi pangan di Indonesia aman. Selanjutnya ada kelemahan Orde Baru, yaitu kekuasaan terlalu terpusat. Kekuasaan pemerintah sangat terpusat sehingga peran masyarakat dalam politik menjadi terbatas. Yang kedua, terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan pemerintah dapat digunakan untuk kepentingan tertentu atau pribadi dan mempertahankan kedudukan penguasaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Afis. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gendis. Kepada Gendis untuk materi kekuatan dan kelemahan pasca reformasi dalam pelaksanaan Pancasila. Mohon maaf. Untuk Gendis, pada materi bagaimana Pancasila ditempatkan dan dilaksanakan pada masa reformasi, kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gendis Auliani Esnita dari kelas 1 DD4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan reformasi dalam pelaksanaannya. Sebelum itu, apa sih pengertian reformasi? Reformasi pada dasarnya adalah upaya perbaikan keadaan yang sudah tidak sesuai atau menyimpang. Jadi reformasi tidak sama dengan mengganti semuanya dari awal. Sebagai contoh, dalam suatu sistem pemerintahan terdapat aturan yang sebenarnya sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang dilakukan dalam reformasi adalah mempertahankan bagian yang baik dan memperbaiki bagian yang bermasalah. Reformasi juga disebut perubahan dari pola lama menuju pola baru. Tujuannya bukan sekedar perubahan, tetapi perubahan yang membuat kehidupan masyarakat dan negara menjadi lebih baik. Jadi, inti dari reformasi adalah memperbaiki penyimpangan, mempertahankan hal-hal yang sudah baik, dan melakukan pembaruan yang agar kehidupan berbangsa dan negara menjadi lebih baik. Maka boleh slide selanjutnya. Syarat reformasi adalah hal-hal yang harus ada agar perubahan tersebut dapat disebut sebagai reformasi yang benar. Hal-hal tersebut yang pertama adalah satu, adanya suatu penyimpangan. Maksudnya, reformasi tidak muncul tanpa alasan. Harus ada kondisi atau tindakan yang dianggap menyimpang dari aturan, nilai, atau tujuan yang seharusnya. Jadi, sebelum melakukan reformasi, harus ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki. Reformasi dilakukan bukan sekedar ingin melakukan perubahan, tetapi karena terdapat penyimpangan dari kondisi yang seharusnya. Seperti contoh pada saat itu, di Indonesia terdapat berbagai penyimpangan dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang menjadi salah satu alasan munculnya tuntutan reformasi. Syarat yang kedua adalah memiliki dasar atau kerangka struktural. Reformasi harus mempunyai kerangka yang jelas supaya perubahan yang dilakukan tidak berjalan tanpa arah. Jadi bukan hanya mengganti sesuatu, tapi juga menata sistemnya agar menjadi lebih baik. Jadi ketika melakukan reformasi yang diubah harus jelas apa yang bermasalah, bagaimana cara memperbaikinya, dan sistem apa yang ingin dibangun. Sistem seperti apa yang ingin dibangun. Syarat yang ketiga adalah mengembalikan negara pada sistem demokrasi. Maksudnya, reformasi harus membawa kehidupan bernegara ke arah yang lebih demokratis, yaitu kehidupan politik di mana rakyat tidak hanya menjadi pihak yang menerima keputusan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kehidupan bernegara. Yang keempat, mengarah pada perubahan yang lebih baik. Jadi, ukuran keberhasilan reformasi bukan hanya apakah terjadi perubahan atau tidak, tetapi apakah perubahan tersebut benar-benar membawa kondisi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat dan negara. Kalau setelah perubahan keadaan justru semakin buruk, maka tujuan reformasi tidak tercapai. Yang kelima, berdasarkan moral dan etika serta menjaga persatuan bangsa. Reformasi tetap harus mempunyai batas moral dan etika. Artinya, walaupun masyarakat menginginkan perubahan, prosesnya tetap harus dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai tuntutan reformasi justru menimbulkan perpecahan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai moral. Selanjutnya, apa sih tujuan reformasi? Yang pertama, melakukan perubahan secara bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa. Reformasi bertujuan melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai atau pola kehidupan berbangsa yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi bukan asal mengganti sistem, tetapi mencari bentuk kehidupan bernegara yang lebih baik. Untuk tujuan yang kedua, yaitu menata kembali struktur kenegaraan. Reformasi bertujuan memperbaiki struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dianggap menyimpang dari cita-cita rakyat. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu memperbaiki berbagai bidang kehidupan. Jadi, reformasi sebenarnya mempunyai cangkupan yang luas, teman-teman. Bukan hanya mengganti pemimpin atau mengubah sistem politik, tetapi juga memperhatikan kehidupan masyarakat,
memperbaiki kehidupan masyarakat, serta secara menyeluruh dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang keempat, menghilangkan KKN dan kekuasaan otoriter. Tujuan terakhir adalah menghapus kebiasaan atau praktik yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan yang merugikan kepentingan rakyat harus dikurangi dan dihilangkan. Oke, boleh next. Awal dan perkembangan reformasi. Reformasi muncul karena adanya penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan mendorong masyarakat untuk menuntut perubahan. Gerakan reformasi dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat. Tuntutannya tidak hanya mengenai pergantian pemimpin, tetapi juga perubahan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan. Lalu, pada 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Peristiwa ini menjadi tanda penting dimulainya era reformasi. Setelah reformasi, muncul tuntutan dan perubahan menuju keterbukaan demokrasi, demokratisasi, perlindungan HAM, pemberantasan KKN, serta pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, boleh next. Selanjutnya, reformasi dan Pancasila. Pada dasarnya, reformasi dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Reformasi bertujuan untuk memperbaiki berbagai penyimpangan dalam kehidupan bernegara, tetapi perubahan tersebut tetap harus berlandaskan Pancasila. Pada masa sebelumnya, Pancasila pernah digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan politik sehingga penerapannya tidak selalu sesuai dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pada era reformasi, Pancasila harus ditempatkan kembali sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan perubahan. Jadi reformasi bukan berarti meninggalkan Pancasila, tetapi justru menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai arah agar perubahan tetap demokratis, manusiawi, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Oke, boleh yang selanjutnya. Bagaimana sih reformasi yang berparadigma Pancasila? Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, reformasi itu harus tetap berlandaskan Pancasila ya teman-teman. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, reformasi harus dilaksanakan dengan landasan moral dan nilai ketuhanan. Artinya perubahan yang dilakukan tidak boleh hanya mengejar kepentingan politik atau kekuasaan, tetapi juga harus mempertimbangkan benar dan salahnya secara moral. Intinya perubahan harus tetap memiliki batas moral dan etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reformasi harus dilakukan dengan menghargai manusia dan martabatnya. Jadi perubahan dalam kehidupan politik, hukum maupun sosial tidak boleh mengabaikan hak dan nilai kemanusiaan. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Reformasi juga harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan pendapat dalam masa reformasi merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut menyebabkan perpecahan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan, dalam permusyawaratan perwakilan, artinya dalam reformasi, rakyat harus menjadi subjek atau pihak yang memiliki kedaulatan. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan penguasa, tetapi harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jadi kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis. Dan sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir dari reformasi harusnya adalah terwujudnya keadilan sosial. Perubahan tidak cukup hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi juga harus membawa perbaikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Intinya, hasil reformasi harus bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat. Dari berbagai hasil dan keunggulan reformasi tadi, reformasi juga memiliki beberapa kelemahan. Reformasi masih memiliki beberapa kelemahan yang sebelumnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya adalah adanya kepentingan politik untuk memperoleh kekuasaan, kurang konsistennya pemerintah dalam menegakkan hukum, serta menurunnya rasa persatuan dan kesatuan akibat konflik di beberapa daerah. Selain itu, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN juga masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gendis. Oke teman-teman, kita perlu mengingat bahwa reformasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu kekuatan dan kelemahan pasca reformasi dalam pelaksanaan Pancasila. Akan disampaikan oleh Faris Alfarobi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ruslan Alfarobi dari kelas 1 DD4. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang era pasca reformasi di Indonesia. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian pasca reformasi sendiri. Era pasca reformasi adalah periode sejarah Indonesia yang dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Reformasi bertujuan membangun sistem pemerintahannya yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, serta menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia. Lalu yang kedua yaitu latar belakang dari era pasca reformasi. Di antara lain adalah yang pertama, krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 yang menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh, inflasi meningkat, banyak perusahaan bangkrut dan pengangguran bertambah. Yang kedua yaitu praktik korupsi, kolusi, nepotisme pada masa Orde Baru memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu, yang ketiga ada ciri-ciri era pasca reformasi. Yang pertama yaitu demokrasi yang lebih terbuka. Yang kedua, pemilu yang bebas dan langsung. Yang ketiga, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Lalu yang keempat, otonomi daerah melalui desentralisasi. Dan yang kelima, penguatan lembaga negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pengawasan. Dan yang terakhir yaitu penegakan HAM menjadi perhatian yang lebih besar. Oke, boleh dilanjut. Lalu ada juga yang keempat yaitu perubahan di berbagai bidang. Di antara lain yaitu ada di bidang politik. Sistem multipartai berkembang, presiden dipilih langsung sejak 2004, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat sistem ketatanegaraan. Di bidang ekonomi yaitu restrukturisasi perbankan, peningkatan investasi, reformasi fiskal, penguatan lembaga pengawasan keuangan, dan pemulihan pasca krisis. Di bidang sosial, masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat, organisasi masyarakat berkembang, namun muncul tantangan berupa polarisasi dan penyebaran hoax. Di bidang hukum ada pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK, Mahkamah Konstitusi yaitu MK, Komisi Yudisial yaitu KY, serta pembaruan regulasi. Di bidang pendidikan ada peningkatan anggaran pendidikan, program wajib belajar, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka. Lalu ada di bidang HAM, penguatan Komnas HAM, pengadilan HAM, ratifikasi berbagai instrumen internasional walaupun penyelesaian pelanggaran HAM berat masih menjadi tantangan. Lalu ada juga perkembangan pemerintahan pasca reformasi, yaitu di masa pemerintahan
B.J. Habibie tahun 1998 sampai dengan 1999, membuka kebebasan pers, menyelenggarakan pemilu tahun 1999, memulai reformasi politik. Dan di masa Abdurrahman Wahid, yaitu pada tahun 1999 sampai dengan 2001, yang dimana memperkuat demokrasi dan pluralisme. Ada pula di masa Megawati Soekarno Putri tahun 2001 sampai 2004, yaitu menjaga stabilitas politik dan ekonomi serta mempersiapkan pemilu langsung. Dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014, presiden pertama hasil pemilu langsung, mendorong reformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi. Dan ada juga di masa Pak Jokowi Widodo, yaitu pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Dan yaitu fokus pembangunan infrastruktur, transformasi digital, reformasi pelayanan publik, dan pembangunan SDM. Oke, lanjut. Dan yang keenam, ada dampak dan tantangan tersendiri dari era pasca reformasi. Dampak positifnya adalah meningkatnya demokrasi, kebebasan sipil, transparansi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dan ada pula tantangannya, yaitu korupsi yang belum sepenuhnya hilang. Seperti pada saat ini, banyak korupsi yang meluas. Kualitas demokrasi, politik uang, kesenjangan ekonomi, penyebaran informasi palsu seperti hoax, intoleransi, serta perlunya reformasi hukum yang berkelanjutan. Nah, dari sekian banyak tadi yang saya sampaikan, ada pula kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari era pasca reformasi sendiri bahwa era pasca reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial, dan HAM. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokrasi yang berkualitas, dan kesejahteraan yang merata masih memerlukan komitmen seluruh elemen bangsa. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Faris. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri presentasi pada hari ini, mari kita tarik satu benang merah dari seluruh pembahasan kita hari ini. Bahwa Pancasila itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari pembahasan dasar negara, perumusannya, hingga ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, penetapan Pancasila terus mengalami dinamika dari berbagai periode, mulai dari Orde Lama, Orde Reformasi, Orde Baru, hingga pasca reformasi. Artinya, mempelajari sejarah Pancasila itu bukan hanya tentang kapan Pancasila dirumuskan, tetapi kita juga memahami bagaimana nilai-nilai dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kelas 1 DD4 Keperawatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raharjo selaku dosen pengampu dan teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir serta berpartisipasi dalam diskusi. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan. Dan jika teman-teman ada pertanyaan mungkin akan baiknya dikoordinasikan kepada salah satu anggota tim kelompok 1. Baik, saya Sabrina Hoyrul Zulfika Azhara selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di akhirnya. Yeah.